Assalamualaikum, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Ya, materi kita hari ini adalah jarak antara titik dan garis. Jarak atau D lambangnya antara titik A ke garis G adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari A dan tegak lurus G. Maksudnya, misalkan ada ini titik A dan garis G di depannya, maka jarak titik ke garis itu kita tarik garis proyeksi ini yang putus-putus ini. Ingat, ini harus tegak lurus dengan garis G. Inilah garis jarak yang kita cari. Bagaimana cara menentukan panjang garis D? Yang pertama, kita bisa melihat ukuran panjangnya pada gambar yang sudah tersedia. Yang kedua, menghitungnya dengan rumus kesamaan luas segitiga. Sebelum kita bahas rumus kesamaan luas segitiga, kita lihat dulu materi alas dan tinggi segitiga berikut. Ya, kita lanjut dengan rumus kesamaan luas segitiga. Misal, ini ilustrasinya, ada sebuah segitiga PQR. Kita akan menghitung jarak titik Q ke garis PR. Langkah pertama, kita harus membuat gambarnya. Nah, ini Ibu misalkan PQR-nya ini terserah aja ya. Kebetulan Ibu ambil ini segitiganya berupa siku-siku. PQR. Terus kita tentukan jarak Q ke PR. Ini garis putus-putus ini tegak lurus ya. Inilah garis D. Setelah kita selesai menggambar garis D, langkah berikutnya, temukan dua versi atau dua pasang alas dan tinggi pada segitiga. Pada slide yang sebelumnya, itu sudah dibahas, alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Kita lihat pada gambar ini, mana saja yang saling tegak lurus. Yang kita lihat ini lambangnya siku ini ya, ini alas, ini tinggi, maka itulah alas dan tinggi versi 1. Yang berikutnya, kita lihat yang ada sikunya, garis D dengan garis PR, maka itulah versi keduanya. Yang mana D itu adalah tinggi 2, miring itu adalah alas 2. Langkah ketiga, kita akan menghitung panjang garis yang dicari dengan menggunakan rumus kesamaan luas segitiga. Karena segitiganya sama, maka luas versi 1 nilainya harus sama dengan luas versi 2. Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Untuk versi 1 kita kasih alas 1 tinggi 1, versi 2 kita kasih alas 2 tinggi 2. Nah, ini sama-sama punya setengah, setengahnya kita coret. Habis. Tinggal alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2. Nah, ini untuk apabila segitiganya diketahui tingginya. Bagaimana kalau segitiganya tidak diketahui tingginya? Maka kita bisa pakai rumus luas segitiga yang ini. Ya, yaitu S itu setengah keliling segitiga. Contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH yang panjang sisinya 4,
jarak titik K, yaitu titik tengah CG ke garis AE adalah berapa? Pertama, buat dulu gambar kubusnya. Dan ini adalah titik K, titik tengah CG. Nah, berapakah jarak K ini ke garis AE yang di depan ini? Kita buat dulu gambar garis D-nya. Ingat, garis D itu harus tegak lurus ya. Langkah berikutnya, kita lirik. Apakah garis merah ini sudah ada ukurannya atau ada yang sejajar? Kalau ukurannya belum ada ya, tapi kalau sejajar, garis merah ini kalau kita lihat dia sejajar dengan garis AC. Diagonal bidang kubus. Minggu lalu kita sudah membahas panjang garis AC ini, yaitu nilainya sama dengan 4 akar 2. Atau kalau misalnya AC ini ukurannya baru, kalian bisa menghitungnya dengan rumus Pitagoras. Jadi, karena garis merah sejajar dengan AC, maka panjang garis merah ini atau garis jaraknya sama dengan 4 akar 2. Ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 4 cm. Kalau beraturan berarti alasnya itu semuanya 4 cm dan rusuk tegak 7 cm. Tentukan jarak titik A ke garis TC. Pertama gambarkan dulu limasnya. Ini gambar limasnya. TABCD dengan panjang rusuk alas 4, rusuk tegaknya 7. Langkah berikutnya, gambarkan jarak titik A ke garis TC. Ingat, yang namanya jarak itu harus tegak lurus. Nah, ini ya, ini adalah garis D-nya. Langkah berikutnya, temukan dua versi alas dan tinggi pada sebuah segitiga. Tapi segitiga yang mana? Nah, tadi kan yang mau kita cari adalah garis D. Maka kita buatlah suatu segitiga yang di dalamnya ada garis D ini. Misal Ibu ambil segitiga TAC. TAC ya. Nih. Kenapa Ibu ambil TAC? Karena TAC ini sudah ada tingginya yang alas dan tinggi satu versinya sudah ada, yaitu tinggi satunya TO dan alasnya AC. Dan versi 2 alasnya TC ini dan tingginya adalah garis D. Nah, alas itu AC. AC itu diagonal bidang. Kemarin kita sudah menghitungnya. Nilainya adalah panjangnya adalah 4 akar 2. TO juga sudah kita hitung minggu lalu, yaitu akar 41. Misal kalau belum ada, maka kalian hitung terlebih dahulu dengan pakai rumus Pitagoras. Nah, kalau sudah ketemu, kita bisa menghitungnya. Nah, di sini bisa kita lihat alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 tinggi 2. Ganti, alas 1 tadi 4 akar 2. Tinggi 1 akar 41, alas 2-nya 7, tinggi 2-nya D. Ini kita kalikan. Akar kali akar, 2 dikali 41, 82. Ini 7 dikali D tetap. Maka D sama dengan 4 akar 82 per 7. Karena ini tidak bisa disederhanakan, jadi tetap begini saja. Jadi inilah jarak titik A ke garis TC yang akan kita cari. Ya, Ibu ada rumus alternatif untuk menghitung diagonal bidang ruang atau kubus selain menggunakan rumus Pitagoras seperti minggu lalu. Ini khusus untuk kubus ya.
Misal ada kubus ABCD-FGH, panjang rusuknya A. Maka panjang diagonal bidang, kalian harus tahu yang mana yang diagonal bidang. Misalnya AC, ini yang di bawah, atau HF. Ada 12 biji ya, ada banyak. Maka dia adalah, panjang AC itu adalah A akar 2. Berapapun A, tinggal kasih akar 2. Misalnya rusuknya 10, diagonal bidangnya 10 akar 2. Kalau 5, jadi 5 akar 2. Panjang diagonal ruang, misalnya AG. AG sama EC, yaitu A akar 3. Jadi rusuknya itu kasih akar 3 belakangnya. Contoh, kalau rusuknya 4, diagonal ruangnya jadi 4 akar 3. Kalau dia 9, 9 akar 3, dan seterusnya. Ya, demikian materi untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berikutnya. Sampai jumpa.